Selamat datang di Rusia, negara paling luas di dunia yang membentang dari benua Asia sampai benua Eropa. Negara adidaya ini diramal akan menjadi pusat konsentrasi Muslim terbesar di Eropa. Jadi, mari bertualang di tanah Rusia. Ada 28 juta atau sekitar 20% Muslim dari 143 juta warga Rusia. Kehidupan Muslim di Rusia banyak terpusat di negara bagian, Dagestan salah satunya. Saya ingin melihat lebih dekat kehidupan Muslim di wilayah pegunungan Kaukasus tersebut. Desa Kubachi menjadi tujuan pertama saya. Hari pasar di Kubachi hanya ada 1 minggu sekali, yakni pada hari Kamis. Semua pedagang dari desa tetangga berkumpul untuk menjajakan barang dagangan mereka. Aneka buah, sayuran, hingga beragam bumbu dijajakan oleh para pedagang yang rata-rata adalah wanita. Pasar Desa Kubachi memang mirip dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang spesial ketika mendatangi daerah-daerah di mana kantung-kantung Muslim berada di Dagestan adalah penampilan para wanitanya yang sangat identik dengan wanita Muslimah. Yang menarik dari Desa Kubachi, mereka mempunyai kerudung tradisional yang dipanggil khas. Masya Allah. Doa deh lah, doa. Oh, dah. Rupanya kedatangan saya ke Desa Kubachi menarik perhatian. Terletak di tengah pegunungan Kaukasus Rusia, desa ini memang tak banyak dikunjungi wisatawan, apalagi Muslimah Indonesia seperti saya. Как нам зовут? Меня Абидат зовут, Абидат. Абидат. Да, я мусульман. Ah, Наводила рекам, обозила рекам, обозила рекам. Это мой сын. dah. Я здесь родила. Dah. Jadi ini adalah Abidat. Sebenarnya ini pertama kali saya bertemu dengan Abidat di pasar di Desa Kubachi. Tapi ini kalau melihat dia sudah memberikan saya banyak sekali oleh-oleh. Jadi memang keramahan sebagai sesama Muslim sudah tidak tertandingi lagi. Пока. Spasiba. Warga Desa Kubachi masuk dalam etnis Dargin. Saat ini ada sekitar 3.000 penduduk yang tinggal di desa dan sudah lebih dari 10 abad Islam hadir di sini. Nama Kubachi diperkirakan sudah dipakai sejak abad ke-16. Diambil dari bahasa Turki yang bermakna pembuat senjata atau barang kerajinan dari logam. Karena memang dulunya Kubachi terkenal sebagai desa pembuat barang-barang tersebut. Добрый день, Fatima. Assalamualaikum. Let's go. Inilah Fatima yang akan mengajarkan saya membuat kerudung tradisional khas bersama sahabatnya Abidat. Tak hanya Fatima dan Abidat, hampir seluruh wanita di desa ini bisa membuat kerudung khas. Khas memang bukan hijab. Khas lebih menyerupai syal dengan aksen sulaman tradisional. Uniknya, khas hanya dimiliki dan dipakai oleh wanita dari Kubachi. Tak hanya dalam perayaan khusus, untuk beraktivitas sehari-hari, hampir semua wanita dari desa ini memakai kerudung khas. Wow. Fatima sudah mulai membuat detail bagaimana membuat khas. Jadi memang ini ternyata tekniknya disulam satu persatu. Jadi pertama digambar dulu motif yang diinginkan seperti apa. Lalu ini dia. Biasanya memang yang dipakai hanya benang berwarna gold atau emas. Sejak zaman nenek moyang, kerudung khas hanya berwarna putih. Selain itu, motif kalkusala khas atau motif bulu dan katsana khas atau motif bunga diklaim sebagai pola tertua yang pernah dibuat.
Kerudung khas ini juga menjadi identitas. Bagaimana kita membedakan wanita yang sudah menikah dan yang belum dari desa Kubaci. Kalau wanita yang sudah menikah, biasanya motifnya seperti ini. Dia lebih besar. Kalau yang belum menikah, itu motifnya kecil-kecil. Ini banyak sekali. Jadi memang bagi wanita dari desa Kubaci, khas itu sangat berharga, jadi memang diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Oke. Untuk menikahi wanita dari desa Kubaci, kerudung khas wajib masuk dalam daftar mahar atau mas kawin. Nah, ini adalah penampilan saya ala wanita Kubaci. Ini baju pakaian tradisional mereka, ini kerudung khasnya. Nah, ini adalah satu lagi ruangan spesial bagi wanita dari desa Kubaci. Hampir setiap rumah di desa Kubaci punya ruangan seperti ini untuk menyimpan barang warisan, peninggalan orang tua kepada anak perempuannya dan juga mas kawin. Seperti aneka piring porselen, piring tembaga, dan juga muhal atau tempat air tradisional berbahan tembaga ini. Terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, membuat desa Kubaci masih terbatas sumber air. Inilah yang membuat Fatima dan Abidat masih mengambil air ke sumber mata air terdekat menggunakan mukal ini. Lain Kubaci, lain pula cerita dari desa Balkar. Meski sama-sama berada di Dagestan, Rusia, Balkar punya warna budaya yang berbeda. Assalamualaikum Zarima. Apa? Dobro utang? Nah, ini adalah Zarima dan juga Napisat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Napisat ini akan menikah. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana baju pernikahan tradisional khas Balkar dari etnik Lak. Meski tidak segemerlap baju pengantin modern, baju tradisional suku Muslim Lak punya keunikan dan nilai sejarah tinggi. Baju pengantin biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Baju ini terbuat dari bahan sutra murni dengan warna-warna yang mencolok. Nah, yang identik dengan suku Lak adalah kerudungnya harus selalu berwarna orange. Ini menggambarkan awal hidup yang baru. Jadi seperti matahari terbit, ini adalah gambaran perjalanan hidup yang baru. Lalu bagian putihnya ini menggambarkan kesucian, dan ini semua ornamennya terbuat dari silver. Serangkaian hiasan perak yang melekat juga menjadi ciri baju tradisional suku Lak. Seluruh ukiran ornamen perak ini dibuat oleh para pengrajin Balkar tanpa sentuhan mesin sedikit pun. Meski penuh nilai sejarah, sebagian perempuan generasi muda Lak lebih memilih memakai kostum modern untuk pernikahan mereka. Baju tradisional seringnya hanya menjadi pakaian pengiring pengantin atau para penarinya saja. Beruntung, saya bertemu Napisat dan Zarima yang masih memegang teguh budaya asli etnis Muslim Dagestan.
Хотите? Ну, попробуйте, одежду на себя. Da. Jadi Zarima menawarkan saya untuk mencoba pakaian tradisional mereka. Kita lihat bagaimana orang Indonesia mencoba pakaian tradisional dari suku Lak. Kedatangan saya kali ini ke Desa Balkar beruntung nih, nggak cuman mencoba pakaian tradisional pengantin muslimah ala Desa Balkar, melihat calon pengantin Nafisat, dan Zarima akan mengajak saya melihat bagaimana pembuatan keramik dari tanah liat ala wanita Desa Balkar. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, setiap hari Zarima juga selalu meluangkan waktu untuk membuat kerajinan. Sebagian besar wanita di Balkar memang jarang beraktivitas di luar desa. Umumnya, mereka akan mengerjakan pekerjaan di rumah. Selain aturan adat yang mengharuskan mereka tinggal di desa, letak geografis Desa Balkar yang berada di tengah pegunungan Kaukasus menjadikan daerah ini jarang tersentuh modernitas. Zarima, since when you learning to making pottery, and then from who and why you still do this pottery stuff? Я занимаюсь этим не очень давно. Я в детстве вообще этим не занималась, я жила в другом месте, в России. Потом, после рождения второго сына, когда он чуть подрос, просто нужна была работа в селе какая-то, вот, чтобы зарабатывать. Di ruang kecil tepat di samping rumahnya inilah Zarima memajang hasil kerajinannya. Diperkirakan kerajinan tanah liat telah ada sejak 2000 tahun silam di Dagestan. Teknik sederhana dan tanpa proses pewarnaan yang rumit menjadi ciri khas keramik dari Balkar, Dagestan. Bagian mengambil bahan dan mengolahnya itu dan menjual itu dilakukan oleh kaum laki-laki karena jauh lebih beresiko melewati jalan di pegunungan, ada perampokan dan juga binatang buas. Zarima, spasiba Zarima. Assalamualaikum. Paka. Kini, Moskow, ibu kota Rusia, menjadi rumah bagi 2 juta Muslim. Angka ini terdiri dari para pendatang dan Muslim asli Rusia. Saya menyusuri Jalan Verskaya. Kawasan ini terkenal di Moskow sebagai area pusat toko-toko bergengsi. Hari ini saya udah janjian mau ketemu dengan salah satu teman Indonesia yang tinggal di Moskow untuk ketemu dengan salah satu muslimah yang tinggal di kota Moskow. Aci! Apa kabar? Baik. Perjalanan yang jauh pasti ya? Ya, kita siap-siap ketemu Natalia ya? Iya, langsung ya. Kali ini saya dan Aci memilih menggunakan jalur metro atau kereta bawah tanah untuk mencapai tempat tujuan. Di Moskow, metro tak hanya sekedar jalur transportasi umum, namun juga indah seperti ruang pamer karya seni. Seperti di stasiun Komsomolskaya ini, berhiaskan gaya barok, gambaran kejayaan pemerintah di era Stalin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya saya dan Aci tiba di rumah Natalia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. How are you? Fine. Alhamdulillah. Good to see you. Welcome. Okay. Nah, thank you. Inilah Natalia Narmin Ichaeva, wanita kelahiran negeri beruang merah yang tersentuh damainya Islam. Jadi ini adalah Natalia, dia adalah salah satu muslimah Moskow yang membangun agensi muslim yang membantu para muslimah di Moskow untuk memulai bisnis usaha mereka.
Lebih dari 10 tahun silam, Islam mengetuk hati Natalia melalui cara yang tak terduga. Berawal dari kisah-kisah legendaris khas Timur Tengah, Natalia kecil mulai mengenal Islam sebagai bagian dari budaya dan bukan agama. Seiring berjalannya waktu, Natalia tumbuh menjadi seorang remaja dan menempuh bangku kuliah. Dari sinilah cahaya Islam mulai menyentuh hatinya. Mulai mengenal Islam tak lantas membuat Natalia segera menjadi seorang Muslim. But I didn't, at that period, I didn't believe in religions. I thought that this is a system to control people, and this is something that came to us not from God. That's something that came to us from people. Perjalanan hidup Natalia terus berlanjut. Di tengah kesuksesan karirnya sebagai seorang staf hubungan publik, Natalia kembali tergelitik mencari tahu tentang Islam. Teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Greg Braden tentang kuantum fisika menjadi titik kunci keislaman Natalia. Hampir seluruh hidup Natalia berubah. Ia semakin haus mencari tahu tentang Islam. Ia berhenti bekerja dan mulai mengenakan hijab. Kini sekian tahun berlalu, ketika ia telah menjadi seorang muslimah, menikah dan mengandung calon buah hati, ia masih mendambakan satu hal. The most big dream of my life is to bring my parents to Islam. Inshallah. Inshallah, amin. Meski berbeda keyakinan, orang tua Natalia yang tinggal di sebuah kota kecil di utara Rusia begitu menyayangi putri mereka. Di tengah obrolan kami, rupanya Natalia menyiapkan hadiah kejutan untuk saya. Serangkaian barang khas Rusia menjadi buah tangan silaturahmi saya hari ini. So you can take it with you on Indonesia to remember the taste of Russian winter. Yes, of course. Thank you. You're welcome. So Natalia, it's not only you have a surprise. I also have a surprise. Oh, This so is sweet. a traditional fabric from Indonesia. Oh, mashallah, I love it. Saya juga tak ingin kehilangan kesempatan membahagiakan sahabat baru saya. Oh, Maybe you could wear it. Thank you. And this is, we call it sajada. You have, I thought you also have one Yes, like this. for praying. Yeah, For yes, praying. for praying. Yeah, Mashallah. it's with. Another one is, this is cover Yes. for namaz. Oh, mashallah. It sounds weird at the beginning. Maybe you put in here. Like this. Yup. That? Yes. Yes. This is for praying, and this is here. I don't know what to say. No, this is Indonesian size. Yes, I think it's great. So Maria will fit us very good. Did you like it? Yes. Nah, jadi biasanya kalau kita di Indonesia menggunakan mukena, kalau di sini untuk sholat atau namaz dalam bahasa Rusia, biasanya Natalia menggunakan ini, pakaian untuk sholat. Jadi pakaian menyerupai abaya dan dilengkapi dengan bagian kerudung. It's beautiful. Yes, I love it. Jadi udah siap nih ketemu Natalia. Tak hanya memperbolehkan saya berkunjung ke rumah, Natalia juga mengajak saya mengunjungi tempat di mana ia bekerja. Selama 6 tahun, Wandi Group menjadi satu-satunya perusahaan di Rusia yang membantu para muslim untuk memulai usaha mereka. Nah, saya mau kasih lihat salah satu proyeknya Natalia dan Wandi Group adalah Bazaar. So this is gonna be one of the project. Yes, it will be soon, inshallah, in March. It will be market for moms and parents and children and the pregnant ladies. All the members of that market, as always, Muslims. Di Wandi, para pengusaha muslim dibantu untuk membuka jalan bisnis mereka, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bagi saya yang menarik adalah
Kliennya Natalia ternyata tidak hanya muslim, mereka juga bekerja sama dengan pihak non-muslim. Intinya adalah membangun komunitas yang kuat di antara penduduk Moskow, bahkan juga penduduk di negara-negara lain. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu contoh majalah fashion. Mengklaim diri sebagai perusahaan dengan dasar Islami membuat Wandi sangat memperhatikan detail setiap pelanggannya. Saat ini, Wandi punya sekitar 150 pelanggan dengan 30 pelanggan tetap yang tak hanya berasal dari Rusia. Bahkan ada beberapa perusahaan non-muslim yang menggunakan jasa konsultasi Wandi, tak lain karena mereka menginginkan pembeli dari kelompok muslimah. Bagi Natalia dan muslim di Rusia, halal tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga keseluruhan gaya hidup dalam keseharian. Natalia bersama para sahabatnya di Wandi punya satu tujuan, ingin memberi citra nyata tentang Islam sebagai sebuah agama yang damai. Selain itu, Natalia juga ingin apa yang ia lakukan dalam pekerjaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mewarnai Rusia dengan beragam kisah dan melebur menjadi satu dengan budaya setempat. Semoga muslim Rusia diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.